Ini lagi dan lagi terkait persidangan Niki kemarin yang 2 minggu lalu dia sempat emosi marah-marah dan sekarang ada kesedihan. Niki minta mohon pada hakim terkait bukti rekamannya tidak diperdengarkan di halayak publik. Menurut Abang sebagai praktisi hukum seperti apa sih Bang? Oke, selamat sore. Saya Dr. Firman Chandra. Saya praktisi hukum dan Kaprodi Magister Ilmu Hukum Unma Banten, sekaligus advokat juga. Kasus yang sedang viral dan ini di persidangan di sebuah pengadilan negeri yang namanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa NM. Lawannya adalah JPU. Jadi JPU itu kepanjangan tangan dari penyidik dan dari pelapor. Artinya dalam hukum acara pidana yang mewakili pelapor, yang mewakili penyidik itu adalah jaksa penuntut umum. Otomatis berseberangan dengan kuasa hukum dari terdakwa. Kasus ini sebenarnya menarik halayak ramai untuk melihat karena memang seperti drama gitu. Drama yang seolah-olah ada yang menjolimi dan ada yang terjolimi. Nah, yang menjolimi siapa, yang terjolimi siapa itu masing-masing mungkin netizen bisa menafsirkan sendiri gitu. Pada sidang sebelumnya itu NM atau terdakwa itu emosional. Kemudian di sidang yang minggu ini itu malahan menangis. Ini kan sebuah kontradiksi gitu lah. Emosional kemudian langsung sedih. Namun esensi dari hukum pidana bukan itu. Esensi dari hukum pidana adalah bagaimana caranya tukar tambah intelektual itu ada. Jadi pada saat jaksa menanyakan kepada saksi, kuasa hukum menanyakan fakta persidangan ke saksi, hakim juga menanyakan ke saksi. Itulah sebenarnya fakta persidangan yang sebenarnya. Karena pada saat sidang itu dibuka oleh majelis hakim, diskorsing oleh majelis hakim, dibuka kembali oleh majelis hakim, dan ditutup oleh majelis hakim, itu adalah sesi-sesi untuk memaparkan dugaan tindak pidana atau tidak adanya dugaan tindak pidana yang didakwakan. Fokus di situ sebenarnya, jangan melebar kemana-mana yang sejatinya mungkin bisa jadi bukan alat bukti, hanya hoax saja gitu lah. Karena kalau memang itu alat bukti, katakanlah misalnya di minggu kemarin atau minggu ini ada keinginan kuasa hukum dan terdakwa untuk memutar sebuah rekaman. Kalau memang itu dugaannya ada unsur tindak pidana yang kita sebut undang-undang tindak pidana korupsi katakanlah misalnya, kenapa tidak dilaporkan dulu saja? Kan ada tempatnya. Pertama, Dumas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua, kalau itu dilakukan misalnya oleh aparat penegak hukum lainnya, kenapa tidak dilaporkan ke komisi etiknya? Kalau polisi berarti ke Propam, jaksa berarti ke Komjak, kalau hakim di komisi yudisial. Jangan bercerita di dalam ranah media atau persidangan, karena tidak alat bukti, jadinya timbul purbasangka, timbul sebuah sakwasangka, timbul sebuah hal-hal yang di luar konteks hukum pidana tadi. Kalau memang itu betul dan majelis hakim katakanlah sudah request untuk diputarkan dan tidak bisa karena majelis hakim adalah pemutus. Dia punya hak prerogatif untuk menyeleksi saksi, untuk menyeleksi juga yang namanya alat bukti lainnya. Kalau memang itu betul ada dugaan, laporkan saja ke komisi etik yang terkait gitu lah. Jadi jangan itu dijadikan permasalahan substantif persidangan. Karena apa? Kalau dipermasalahkan dan itu ujungnya hoax, berarti kan bumerang bagi yang request tersebut gitu. Atau kalau memang masih meyakini, bikin transkrip saja dari suara menjadi teks, diketik. Jadi adu pendapat, adu argumentasi, kemudian masuk ke sebuah laboratorium namanya lab forensik. Apakah betul suara tersebut suara A? Apakah betul suara ini suara B?
Kemudian substansi pembicaranya apa? Kalau cuma ngobrol saja kan tidak ada hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan gitu. Jadi kalau menurut saya fokus lagi bagaimana caranya menghadirkan kekuatan alat bukti, baik dokumen, saksi fakta yang meringankan, dan saksi ahli yang bisa membantah argumentasi dakwaan dari jaksa penuntut umum, sehingga kekuatan dari laporan yang kita sebut karya ilmiah pledoi yang akan dibuat oleh kuasa hukum bisa membantah karya ilmiah yang sesuai fakta persidangan dari JPU yang namanya tuntutan. Nah, disitulah nanti hakim akan memutus mana yang terbaik nih karya ilmiahnya, apakah pledoi, apakah tuntutan. Nah, disinilah akademis dari masing-masing diminta tampil, termasuk penulisan yang layaknya seperti menulis karya ilmiah, disertasi, tesis, dan lain-lain, sehingga hakim bisa melihat mana yang terbaik, pledoi atau tuntutan. Kalau tuntutan berarti pasti dihukum. Kalau pledoi ada kemungkinan terdakwa bebas. Bang, terkait bebas itulah yang masih simpang siur. Apa yang membuat abang bisa, kalau misalnya Niki bisa bebas? Semua proses dalam persidangan, orang yang sudah menjadi tersangka, orang yang sudah menjadi terdakwa, bisa diputus bebas. Asal ada kriteria-kriteria, seperti bisa menguatkan alat bukti yang meringankan. Tadi kan, pledoinya lebih baik dibanding tuntutan. Otomatis kuatkan alat bukti, mulai dari dokumen, saksi fakta yang meringankan, dan saksi ahli. Itu bisa, karena kami pun pernah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, alhamdulillah Firman Chandra Lokom pun pernah membebaskan seseorang yang sudah menjadi terdakwa, sudah dituntut pidana, dan hakim membebaskan karena kurangnya alat bukti dari jaksa penuntut umum. Pledoi kita dianggap menang, akhirnya hakim memutus klien kami yang terdakwa tersebut bebas. Lakukan hal yang sama sebagai kuasa hukum, sebagai pengacara, sebagai praktisi hukum. Bagaimana caranya bikin sebuah karya ilmiah dalam bentuk pledoi yang membuat tercengang majelis hakim, ya, tapi sesuai fakta persidangan juga. Bang, itulah yang tadi abang bilang, pledoi yang kuat dan bukti yang kuat, yaitu bukti rekaman flashdisknya. Itulah yang rekamannya itu yang Niki anggap itu sebagai bukti, tapi hakim malah tidak menggubrisnya berapa kali, sudah 2 kali melengos saja langsung keluar sidang. Dan juga sebenarnya tugas pokok JPU itu apa sih Bang? Kan dia sampai rekam sambil mau kayak memancing emosi. Ini gimana sih Bang? Oke. JPU itu adalah domitis litus, pengendali pokok perkara kalau bahasa Latinnya. Artinya apa? Mereka lah yang mengatur perkara ini. Jadi daripada bersetegang non-akademis dengan JPU, lebih baik adu argumentasi yang akademis di dalam persidangan. Jadi kesampingkan hal-hal yang sifatnya personal thing gitu lah, dan lain-lain. Jadi jangan masuk ke ranah personalnya. Kemudian terkait dengan persidangan, kan sidang dimulai dan sidang ditutup oleh majelis hakim. Sepanjang sidang itu majelis hakim mengatakan boleh untuk merekam atau tidak boleh untuk merekam, lakukan. Mungkin bisa jadi saling merekam, tapi sebelum dan sesudah persidangan, sebelum dibuka dan sesudah ditutup. Kali itu sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Mau jaksa mengambil video siapapun, penonton, terdakwa, kuasa hukum, atau kebalikannya, kuasa hukum, terdakwa memvideokan JPU, boleh-boleh saja. Nggak ada ketentuan di hukum acara pidana untuk tidak memvideokan. Karena apa? Tidak ada larangan dari majelis hakim. Kalaupun ada larangan, sudah ditutup sidang tersebut. Sidang ditutup, otomatis hak majelis hakim keluar dari ruang sidang. Nah, itu masing-masing silakan merekam gitu lah. JPU merekam terdakwa, terdakwa merekam JPU.
itu sah-sah saja. Kemudian terkait alat bukti, nah ini makanya saya bilang tadi,